Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Di kesempatan kali ini saya akan sempatkan untuk merekod ya. Ini saya sedang membuat tutorial untuk tim jahit bagaimana caranya membuat ini lipit kerung leher. Karena kami di Multazam Hijab ini, di Multazam Hijab Homemade, nah itu kami spesialis di kain jersey dan spandek seperti ini. Sehingga cukup susah ketika proses pengerjaan jahit ya teman-teman. Dimana teman-teman semua tentunya yang berkecimpung ya di dunia jahit menjahit sudah hafal betul bahwasanya jenis kain spandek dan jersey itu sangat susah sekali ketika kita menjahitnya. Nah, kecuali kita sudah memilih mesin, biarpun mesin besar atau mesin kecil seperti ini yang sudah kita setting benar-benar untuk kain yang elastis yaitu kain spandek dan jersey, maka akan mudah ya. Oke, langsung saja di tutorial kali ini. Yang pertama sengaja saya mengarsipkan atau membuat video ini untuk tim jahit di Multazam Hijab Homemade. Nah, supaya saya lebih mudah ketika memberikan apa ya? Ya seperti ini, memberikan tutorial atau tips atau cara sehingga saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, cukup teman-teman tim jahit itu mengulang-ulang video saya supaya lebih gampang memahaminya begitu. Dan juga keterbatasan waktu ya. Karena di sini ini kainnya kebetulan warna hitam, jadi dia tidak nampak. Makanya saya ambil contoh yang bermotif cerah seperti ini. Nah, oke teman-teman, yang pertama tipsnya, kemarin itu banyak sekali yang mengeluh ya, kenapa ukuran lehernya itu sekecil ini, misal ukuran 42 gitu ya. Ketika dijahit itu dia bisa melebar. Ketika dia dikasih ini, apa sih ini menyebutnya lipit ya. Oke, kita bilang lipit aja. Ketika kerung leher ini dikasih lipit, dia itu hasilnya semakin melebar dan dia semakin lebar. Itu kenapa? Nah, jadi mohon maaf, ini saya berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun ya tentunya. Maka akan saya share ke teman-teman supaya bermanfaat lah minimal sedikit untuk mendapatkan jahitan yang rapi dan kerung leher yang tidak melebar begitu. Jadi tipsnya yang pertama, alasan pertama kenapa kok dia semakin melebar itu karena ketika menjahit teman-teman yang bagian ininya, nah ini kita sebut badan ya. Terus kemudian lipitnya mana tadi? Waduh jatuh, bentar-bentar saya carinya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata di sini enggak ketemu karena enggak kelihatan maksudnya karena sama-sama hitam jadi dia enggak kelihatan. Oke, saya pisahkan di sini. Nah, tips caranya gampang teman-teman, cuma gini aja loh ya. Oke, kita akan membuat, saya ulangi yang baru menemukan channel saya. Salam kenal semuanya. Di channel saya ini random ya. Saya biasa membuat konten tentang kehidupan sehari-hari. Kadang juga tips memasak, kadang tentang belajar, dan yang paling banyak itu tentang jahit menjahit tentunya. Nah, khusus kali ini saya akan membuat tutorial berdasarkan pengalaman saya selama 17 tahun kurang lebih untuk membuat lipit pada leher kain jersey dan kain spandek supaya dia tidak melebar atau tetap rapi, stay seperti ini ya. Nah, oke. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi gini teman-teman, ini hitam jadi agak kesusahan. Ini sudah saya bentuk kerung leher dan ini sudah bentuk gamis sudah jadi. Saya memproduksi beberapa gamis yang ada lengannya, yang ini kebetulan yang kutung ya, yang dia tanpa lengan atau inner dress gitu. Yang sangat itu, ini laris manis sekali teman-teman. Silahkan nanti kalau menghendaki polanya juga saya ada untuk pola, bisa beli di check outnya lewat TikTok Shop atau di Shopee juga bisa. Nah, oke, ordernya lewat WhatsApp yang sudah saya sematkan di bio saya di YouTube ya. Nah, ini terlalu panjang kali lebar. Oke, langsung saja sekarang. Jika kerung lebarnya ini 48, tadi saya hitung 48, kelilingnya saya hitung 48. Nah, ini untuk lipitnya
Kalau saya bilang itu bleseran. Apa sih ya, plepet ya. Kalau bahasa Jawa itu plepet. Oke, kita bilang pelipit aja. Lipit ya. Ini kurang lebih untuk lebarnya teman-teman. Saya taruh sini biar kelihatan ya. Untuk lebarnya sebentar, saya ukur secara detail dulu. Ini saya nggak ada tripod, jadi agak kesulitan ketika menjelaskan sambil bawa kamera. Nah ini teman-teman, nah itu ya jelas ya. Ini kurang lebih 3 cm untuk lebarnya, untuk lebar lipitnya ya 3 cm seperti ini. Tuh, jangan sampai lebih, nanti kesulitan supaya mendapatkan rapi itu sekian. Kalau teman-teman menghendaki kurang dari 3 cm juga itu lebih bagus, tapi kita susah ya. Oke, langsung saja. Intinya teman-teman, yaitu keliling leher itu berbeda dengan keliling lipit. Jadi kalau tadi kita buat kerung leher lingkarannya itu adalah 48, maka ini kita kurangi. Ini kita kurangi 3 cm untuk gini loh teman-teman. Duh gimana ya menjelaskannya supaya mudah. Nah, gini loh. Ini kan nanti kita taruh sini kan ya. Muter gitu ya. Muter. Nah, jadi panjangnya lipit ini lebih pendek dari kelilingnya kerung leher gitu loh teman-teman ya kan. Kerung lehernya tadi 48, maka kita buat lipitnya 45 saja. Atau gini biar mudah, teman-teman membuat keliling sesuai dengan ini kerung leher disesuaikan ya 48 misal, kemudian digunting, dibuang aja. Jadi teman-teman biar enggak susah menghitung, caranya kain ini dibulatkan ke sini, nah kemudian kita gunting 3 cm, kita buang sekian gitu ya. Oke, langsung saja. Ini sudah saya buang. Ini tadi 48, ini cuma 45 berarti. Dan itu yang pertama harus teman-teman ingat-ingat ya. Jadi lebar panjangnya lipit tidak sama dengan lebarnya kerung leher. Itu yang pertama ya. Lebih kecil, dikurangi 3 cm. Nah, begitu. Kemudian ini kita gandeng dulu, kita temukan, kita jahit. Oke, bentar ya. Ini saya sambil menata kamera. Bentar. Nah, oke gini teman-teman ya. Kita jahit dulu. Nah, ini kita gabungkan dulu talinya seperti ini. Maaf ya, suara mesin saya berisik, teman-teman. Nah, oke, sudah kita gabung. Nah, ini kan hasilnya. Saya potongnya dulu. Oh iya, teman-teman. Memotong kainnya itu harus press, jangan sampai ada benang yang ikut. Nah, sudah kita bentuk lingkar. Nah, ini kan nanti ini adalah lingkar lipitnya ya. Ini lingkar lipit leher. Ingat, tadi rumusnya lingkar lipit leher lebih kecil dari lingkar lehernya. Nah, itu kan. Setelah itu kita pasang ke sini kan ya, teman-teman. Oke, kita potong dulu. Saya tak menata ke sini sama benang. Karena saya ini pegang HP sama pegang ini susah sekali. Nggak ada tripod. Tripodnya rusak itu di ujung. Nggak bisa dipakai. Oke, bentar ya. Nah, ini teman-teman, kita kaitkan dulu, kita cantolkan dulu antara lipit tadi ke kerung leher. Saya cuma ngasih jarum 2. Nah, ini bagian depan sama bagian belakang. Ini memang susah ya kalau warnanya itu hitam. Bentar saya tak ambil senter mungkin ya. Nah, ini teman-teman, ini coba saya pakai sinar lampu ini ya. Saya cuma menggandengkan, ini cuma 2, belakang dan depan seperti ini, lalu kita jahit ya. Kalau teman-teman kesulitan boleh dikasih jarumnya agak banyak, itu boleh. Nah, ini bagian belakang yang ada pertemuannya tali ini belakang, kemudian sama depan itu aja. Jadi nanti ketika menjahit sambil kita paskan, artinya di gini loh, pokoknya ini loh teman-teman, ini belakang ini depan, terus kita jahit ya. Bentar, ini saya tak menatanya juga. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini saya akan mencoba menjahit dulu. Nah, itu mepet sama sepatu tepi. Jadi sekecil mungkin kita menggandengnya, itu sekecil mungkin. Gimana sih? Ini kan ya, saya susah sambil bawa HP, bawa lampu, saya bingung teman-teman, bener. Nah, itu gini. Saya deketin coba ya. Saya ambil dulu jarumnya. Nah,
Ini mepet sama sepatu pinggir ya kan. Nah gini. Kenapa dulu kok melebar? Karena teman-teman narik yang gamisnya ini. Jadi gamisnya ini nggak boleh ditarik ya. Ini nggak boleh ditarik. Justru ini kita yang sedikit nariknya yang pelipitnya ini. Karena kan pelipitnya tadi lebih pendek. Pokoknya ini mepet teman-teman ya. Ini mepet sama sepatu. Sekecil mungkin kita gandengnya badan ke lipit itu sekecil mungkin seperti ini. Nah seperti ini ya. Terus melingkar. Ini jangan ditarik gamisnya, bagian gamisnya jangan ditarik. Kalau ini kita sebutnya pelipit tadi kan, lipit ya. Yang ini badan atau gamis yang sudah jadi. Nah begini teman-teman, jangan ditarik sama sekali. Nah begini, ini saya bingung bener-bener. Satu bawa HP, satu bawa ini sambil ngerapiin. Ya kan, seperti ini. Oke. Wah video saya kepanjangan, ini sudah 11 menit. Nah kan seperti ini teman-teman, rapi, kecil. Pokoknya ini sekecil mungkin lah ya mepet. Terus ini kita jahit sampai habis, ya kan. Oke ini saya taruh dulu ya. Pokoknya intinya gamisnya ini jangan ditarik teman-teman. Wes itu kuncinya. Bagian gamisnya jangan ditarik, kita ngikutin aja. Seperti ini loh. Ini tangan saya ringan tanpa narik sama sekali. Ya toh, cuma meluruskan lipit ke gamisnya aja, no ringan, nggak usah ditarik, cuma kita megang lipitnya ini saja. Padahal ini saya pakai satu tangan saya pegang HP ini soalnya. Nah begini, nah gini kita ngikutin aja alur serat kainnya, nggak usah ditarik gitu. Oke sampai muter ya, sampai di pertemuan awal jahitan tadi ya teman-teman. Oke saya taruh dulu. Saya mau ngambil jarum ini soalnya. HP-nya saya taruh sebentar. Saya skip sedikit ya. Saya skip sampai di pertemuan ya. Di pertemuan jahitan yang awal tadi maksudnya. Nah ini ya teman-teman ya. Lanjut. Sekecil mungkin pinggirnya. Tuh. Sekecil mungkin. Lanjut sampai habis. Sampai penuh pada lingkaran leher. Tuh, kelihatan nggak video saya soalnya sambil pegang HP, pegang ini. Dibuka lawangnya nak, kucingnya kok keluar. Nah, ini sudah mau nyampe kan teman-teman ya, tinggal sekian. Nah, ini gimana sih? Kameranya goyang-goyang. Nah ini sudah mau nyampe. Nah itu kan kecil, ingat kecil. Nggak tahu ini saya ambil angle-nya bagus apa enggak. Bentar. Nah ini teman-teman, ini nah sudah terakhir kan ya pertemuan di jahitan awal tadi. Itu enggak usah dimatiin teman-teman, langsung aja keluar seperti ini, langsung keluar, belok keluar ini. Nah gini aja tuh. Dan untuk memotong ininya, untuk memotong apa sih benangnya itu harus gini loh, di pucuk gini loh. Nah, jangan sampai ada benang yang berserakan, pokoknya itu kuncinya saya itu gitu satu. Saya enggak suka kalau pekerjaan finishingnya itu masih ada benang-benang kecil seperti ini. Saya itu kalau motong benang itu sampai gini loh, sampai mandes apa sih, mocok ya, sampai ke bongkot ya apa sih, ke pangkalnya. Pokoknya enggak ada benang sedikit pun yang berseliwiran ketika udah jadi.